Hai guys, kembali lagi dengan review gadget. Kali review gadget mau sebuah review sebuah smartphone dari Realme, yaitu adalah Realme Narzo 50A. Seperti apa kelebihannya maupun kekurangannya, pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media review gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari Realme Narzo 50A ini. Oke guys, ini dia adalah Realme Narzo 50A, dan pada kesempatan kali ini kita akan melakukan review HP ini. Setelah kita gunakan sehari-hari, bagaimana kelebihannya maupun kekurangannya, pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Kita akan bahas dari sisi kelebihan dari smartphone Realme Narzo 50A terlebih dahulu ya guys. Jadi kelebihan pertama yang kita rasakan ketika kita gunakan HP ini buat sehari-hari adalah performance untuk penggunaan sehari-hari seperti sosial media, kemudian kalian pakai buat Twitteran, Instagraman, ataupun TikTok, ataupun apapun itu masih bisa berjalan dengan lancar dan tidak kurang suatu apapun. Jadi kalau untuk performance sehari-hari saya sudah tidak ada komplain. Mungkin sedikit catatan buat gaming, kalau misalnya kalian lihat kemarin sempat tes gaming itu ada beberapa yang ada frame drop juga, dan itu mungkin karena softwarenya tidak optimize di Realme Narzo 50A. Mungkin Realme perlu update secara software dari Realme Narzo 50A sehingga performance untuk gamingnya seharusnya lebih better daripada yang kita lakukan tes gaming kemarin ya guys. Kemudian kelebihan selanjutnya dari sisi daya tahan baterai di smartphone ini, di mana baterai di smartphone ini adalah sebesar 6000 mAh, yang dimana itu awet banget guys. Secara SOT tembus di atas 9 jam pemakaian untuk medium use. Medium use ini dalam artian tidak dibuat gaming nonstop, tapi dibuat intensitas pengguna sosial medianya cukup sering, dan itu tembus di atas 9 jam. Itu bagus banget secara SOT di HP Realme Narzo 50A ini, dan worth lah untuk pemakaian sehari-hari, udah pasti awet lah guys untuk baterai life-nya. Kemudian kelebihan selanjutnya ada dari sisi kualitas layar dari HP ini. Meskipun panel layarnya masih IPS dengan refresh rate 60Hz dengan resolusi HD+, tapi menurut saya untuk kualitas panelnya termasuk lumayan oke di kelasnya, di harga 2 juta lebih sedikit. Atau kalau kalian beruntung, kalian bisa dapat di 2 juta kurang sedikit. Nah, itu menurut saya termasuk lumayan bagus lah untuk kualitas layarnya, meskipun memang refresh rate-nya belum tinggi, meskipun resolusinya belum Full HD, tapi menurut saya sudah sangat cukup banget guys. Itu juga yang menunjang baterai life-nya bisa awet sampai tembus 9 jam SOT-nya guys. Dan worth lah untuk HP Realme Narzo 50A ini ya guys. Kemudian kelebihan selanjutnya ada dari sisi kelengkapan fitur security, di mana HP ini sudah dilengkapi sensor sidik jari di bagian belakang sini. Kemudian juga dia sudah support face unlock, dan itu worth it untuk kelasnya di harga 2 jutaan lebih sedikit ya guys. Dan good job lah untuk Realme. Kemudian HP ini juga memiliki build quality yang bagus dan solid untuk digenggam sehari-hari, dan worth it secara build quality di harga 2 jutaan, dan oke lah guys menurut saya ya untuk pemakaian sehari-hari. Oke guys, itu dia tadi adalah kelebihan dari smartphone Realme Narzo 50A. Tentunya HP ini punya beberapa kekurangan, di mana kekurangan pertama yaitu adalah dari sisi sektor kamera di HP Realme Narzo 50A ini. Jadi kita kemarin dulu pernah mereview Realme Narzo 30A, dan pada waktu itu kita bilang kameranya termasuk salah satu yang terbaik di kelasnya. Tapi di Realme Narzo 50A, meskipun secara megapiksel itu naik ke 50 megapiksel, tapi secara kualitas menurut saya masih kalah guys dibandingkan yang Realme Narzo 30A. Dan untuk kamera depannya justru juga menurut saya agak kurang, dan kalian bisa lihat tuh sampel foto maupun videonya setelah ini. Menurut saya tuh di harga 2 jutaan lebih sedikit itu masih agak kurang di kelasnya ya guys. Tapi kalau harga HP ini di 1 jutaan mungkin masih termasuk oke di kelasnya ya guys. Dan ya silakan komentari untuk hasil foto maupun videonya setelah ini ya guys. Oke guys, ini adalah uji coba kamera depan dari Realme Narzo 50A kalau kita gunakan buat vlog. Seperti ini kurang lebih kalau backlight. Seperti ini kalau misalnya kita gunakan buat vlog ya, kurang lebih kacamata saya memang lagi berembun sedikit. Tapi kurang lebih seperti ini untuk kualitas video kamera depan dari Realme Narzo 50A ya guys. Oke guys, ini adalah uji coba kamera belakang dari Realme Narzo 50A. Seperti ini untuk kualitas backlightnya. Seperti ini kalau misalnya kita gunakan buat vlog kurang lebih. Silahkan terus berikan komentar mengenai kualitas kamera belakang dari Realme Narzo 50A ini ya guys.
Oke guys, untuk kekurangan selanjutnya ada dari sisi waktu charging di smartphone ini yang membutuhkan waktu hingga 3 jam dari 0 sampai 100% ya guys. Dan itu cukup lama, tapi ya karena baterainya awet ya mungkin bagi sebagian kalian tidak menjadi masalah, tapi mungkin bagi sebagian kalian akan menjadi concern tersendiri guys untuk waktu charging selama 3 jam dari 0 sampai 100% ya guys. Kemudian kekurangan selanjutnya ada dari sisi kualitas speaker di HP Realme Narzo 50A yang menurut saya untuk di harga 2 jutaan lebih sedikit itu masih kurang oke di kelasnya. Jadi kurang optimize secara tuning audionya, sehingga kurang optimize untuk dinikmati konten multimedia di HP ini. Tapi ini adalah pendapat dari VG Gadget, mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian. Kalian bisa dengarkan setelah ini untuk tes speakernya ya guys. Oke guys, kekurangan selanjutnya adalah di HP ini, kalau misalnya kalian buat nonton Netflix, dia masih L3, belum L1. Sehingga kalau kalian nonton di HP ini itu masih resolusi maksimalnya di 480p, bukan HD ya guys. Dan itu mungkin akan menjadi pertimbangan buat kalian yang pecinta penonton Netflix di smartphone ya guys. Kemudian, secara software dari Realme Narzo 50A, ini itu memiliki iklan di dalam HP-nya, di mana itu adalah aplikasi-aplikasi default dari HP Realme Narzo 50A yang sebenarnya masih bisa kita matikan secara notifikasi. Tapi mungkin bagi sebagian yang tidak tahu caranya, itu akan mengganggu untuk secara iklannya. Dan ya ini mungkin kalau misalnya kalian bukan yang suka ngotak-atik HP, ya mungkin itu akan menjadi pertimbangan tersendiri ya guys. Dan itu dia tadi adalah kelebihan maupun kekurangan dari smartphone Realme Narzo 50A. Kita akan masuk ke closing untuk menyimpulkan apakah Realme Narzo 50A ini worth it atau tidak untuk kalian beli ya guys. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas review dari Realme Narzo 50A ini? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak sesuai ekspektasi kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di komentar. Kalau menurut VG sendiri, untuk HP Realme Narzo 50A ini sebenarnya adalah HP yang overrated. HP ini memang tidak jelek, tapi juga tidak bisa dibilang bagus. Apalagi sebagai penerus dari Realme Narzo 30A, yang menurut saya Realme Narzo 30A itu lebih worth it dibandingkan Realme Narzo 50A. Meskipun dia mendapatkan upgrade dari sektor kamera, malah cenderung menurut saya kualitas kameranya malah lebih jelek daripada Realme Narzo 30A. Dan ini adalah pendapat dari VG Gadget. Kalau misalnya kalian sudah beli HP ini, ya dinikmatin saja. Tapi kalau memang kalian belum beli, VG Gadget tidak menyarankan untuk beli HP ini. Masih banyak HP lain yang di rentang harga yang mirip, itu memiliki hal-hal lain yang lebih bagus daripada Realme Narzo 50A dan punya spesifikasi yang lebih menarik, punya pengalaman penggunaan yang lebih menarik. Dan ini adalah pendapat dari VG Gadget. Mungkin saja bisa berbeda dengan pendapat kalian. Tidak masalah. Silakan tulis pendapat kalian ke komentar. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Oke guys, bye-bye.